Saudara, mujizat demi mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya banyak banget. Mulai dari papa mama saya pernah koma, yang dokter bilang gak mungkin, tapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Papa mama saya diselamatkan. Mulai dari saya pernah waktu itu menjadi wakil dari Indonesia untuk lomba di Jepang. Sempat pita suara saya juga, kata dokter ini tuh terluka gitu karena terlalu force nyanyi gitu, jadi nggak bisa dipakai. Kalau sampai dipakai ini nggak bisa nyanyi selamanya. Tapi sekali lagi Tuhan kasih mujizatnya ke saya bisa jadi wakil Indonesia nyanyi di Jepang. Puji Tuhan, walaupun nggak juara 1 Bapak Ibu Saudara, tapi saya juara 3. Praise the Lord. Banyak hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Gak ada habis-habisnya saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Kemarin saya pelayanan di Temanggung. Itu pertama kalinya saya kesaksian tentang pengampunan. Jadi menurut saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, hal yang paling tersulit itu adalah mengampuni. Ternyata mengampuni itu sangat-sangat susah, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita disakiti, apalagi kita dirugikan, kita dihina, ada sesuatu yang membuat kita merugi gitu ya. Kalau misalnya disakiti biasa aja kita masih bisa balas, kita mungkin ya udahlah gitu. Gak nganggep bahasa Jawanya. Tapi kalau disakiti sampai benar-benar bikin kita itu kehilangan segala-galanya, itu susah sebenarnya untuk mengampuni. Di sini saya mau kesaksian mungkin agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Jadi saya ini lahir dari keluarga yang memang sangat keras. Papa saya itu orangnya keras banget. Papa saya itu kalau mukul gak bisa disamain sama orang lain deh menurut saya. Extraordinary. Mukulnya itu bener-bener sangat-sangat dahsyat gitu. Kalau mukul sampai berdarah-darah. Saya anak perempuan, saya itu dari kecil seneng yang namanya princess, yang girly gitu. Saya tuh punya cita-cita kalau misalnya punya papa, saya tuh kepingin punya papa yang pulang kantor, saya ambil tasnya, saya copotin kaos kakinya, saya di pangku-pangku di saya itu dari kecil saya kepingin seperti itu. Tapi itu nggak saya dapatkan Bapak Ibu Saudara, karena papa saya yang begitu keras. Sebenarnya saya tahu papa saya sama mama saya itu mengenal Tuhan sudah lama, sejak dari saya kecil. Tapi Kristennya hanya Kristen biasa-biasa aja. Bukan Kristen yang benar-benar mengenal harus apa sesuai firman, enggak gitu. Kalau ingat berdoa, kalau nggak ingat ya nggak berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya saya juga tahu papa mama saya ini orang yang baik gitu. Tapi baik saja itu nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sampai hari ini saya punya prinsip. Baik itu nggak cukup kalau nggak benar gitu. Benar menurut firman Tuhan. Tapi ketika kita hidup benar di dalam firman, saya yakin dan percaya pasti apa yang kita lakukan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Papa saya, kenapa saya bilang baik? Karena papa saya itu seorang suhu. Dia seorang yang bisa suhu tabib sinsai gitu ya. Dia bisa ngobatin orang, dia bisa meramu banyak obat, orangnya pintar banget memang. Dia ramu banyak obat dan dia nggak buka praktek, tapi dia keliling ke kampung-kampung. Terus dia obatin orang yang sakit. Kadang-kadang dia operasi orang langsung di tempat. Seperti itu papa saya. Makanya saya bisa bilang baik. Tapi karena dia gak mengenal kebenaran firman Tuhan, dia punya karakter yang sangat keras. Dan dia juga pelajari semua agama, dipelajarin. Ilmu-ilmu juga dipelajarin sama dia gitu. Jadi dia sangat keras kalau mukul saya itu sampai di perempuan Bapak Ibu Saudara, dia pakai cincin akik, dipukul langsung bengkak, berdarah, biru sampai kayak begitu. Kalau ada helm, lihat helm langsung pukul ke kepala, kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Susah buat saya untuk bilang gak kepahitan. Susah buat saya untuk bilang saya gak terluka. Saya sangat terluka dari kecil. Dan saya cuma bilang gini, saya gak mau. Sampai besar soalnya masih diperlakukan seperti itu.
Jadi saya bilang ke diri saya sendiri, saya nggak mau terima uang papa saya, karena kalau saya terima uang papa saya, habis saya. Dikasih uang tapi kamu nggak nurut, salah dikit habis. Kalau mukul sampai berdarah-darah di sini, mama saya yang biasa ngelapin pakai minyak gitu. Lalu saya berencana gimana caranya saya bisa cari uang sendiri ya. Nah kebetulan ada Indonesian Idol. Ini satu ajang buat saya pikir ini saya harus menang nih, harus masuk. Jadi saya bisa lari dari rumah saya. Kalau masuk Indonesian Idol kan saya ke Jakarta. Akhirnya saya, singkat cerita, saya ikut Indonesian Idol. Saya berhasil masuk Indonesian Idol 5 besar. Puji Tuhan walaupun gak jadi juaranya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan mau pakai saya luar biasa. Dan arah saya juga bukan ke sekuler, tapi ke rohani. Saya tetap taat, saya nggak banyak tanya, saya mau sekuler nggak, terserah Tuhan mau bawa kemana. Lalu saya lumayan waktu di Indonesian Idol itu, bisa dibilang saya lumayan cukup laris, cukup laku. Jadi ketika keluar dari Indonesian Idol 5 besar, cukup banyak banget yang undang-undang saya. Uang saya juga cukup banyak waktu itu. Dan saya selama di Jakarta, saya nggak pernah kontak papa saya. Seneng saya, hati saya waktu itu. Dan saya puas gitu, saya punya uang sendiri gitu. Saya cuma telepon mama saya. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa saya bilang waktu Tuhan yang terbaik. Tapi waktu Tuhan itu kita juga perlu peka. Ketika Tuhan mengingatkan kita atau memberikan satu kejadian, kita juga harus peka Bapak Ibu Saudara. Ketika itu saya ditelepon mama saya, singkat cerita kabarnya saya dikasih tahu papa saya kena tumor otak. Tumor otak yang sudah lumayan besar, karena beliau ini orangnya nggak suka ngerasain sakit gitu, dan orangnya memang besar tinggi gitu ya, olahragawan juga gitu, jadi nggak ngerasain sakit apapun. Nah setelah di MRI ketahuan bahwa tumor otaknya itu udah besar dan letaknya agak bahaya di belakang sini. Nah untuk diambil pun dioperasi itu juga bahaya sekali, riskan sekali, dan resikonya sangat besar untuk bisa meninggal gitu. Lalu pas waktu saya dengar mama saya telepon, saya bilang papa saya sakit. Tiba-tiba nggak tahu saya merasa kayak hati saya itu ada iba gitu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu bukan saya, tapi itu tuntunan dari Roh Kudus. Jadi saya langsung berdoa, saya berlutut, saya bilang, Tuhan, saya mau ambil sikap mengampuni papa saya. Yang sebelumnya kalau ditanya sama om saya selalu bilang, gak bisa, harusnya papa saya yang minta ampun, dia yang salah. Pakai kata-kata rohani saya bilang, kalau dia gak minta ampun, kasihan dia, mau masuk kemana, orang dia yang punya salah kok gak sadar, dia harus minta ampun sama saya, sama mama saya. Mama saya suka ditendangin, dipukulin, tetap diem, tetap baik. Dia yang harus minta maaf. Dari dulu saya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saya mengenal Tuhan, setiap hari bertahun-tahun dari saya pindah ke Jakarta, dari ikut Indonesian Idol, saya itu juga berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya adalah, saya tuh gak pernah banyak minta-minta kalau sama Tuhan. Jadi saya berdoa itu selalu seperti ini setiap hari. Tuhan, Engkau tahu saya ini dibesarkan dengan kekerasan, dan saya gak suka kekerasan itu. Jadi Tuhan tolong, satu langkah saya, begitu saya bangun, apapun yang saya kerjakan, aku minta Roh Kudus, terus tuntunlah aku. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku ucapkan, apa yang aku rasakan, supaya ketika aku ketemu sama orang lain, aku gak menyakiti hati mereka. Itu yang menjadi doa saya terus. Karena saya tahu saya ini temperamental gitu, jadi saya ini keras gitu. Secara saya dipukulin seperti itu, sebenarnya kalau saya mau tengkar sama orang, saya nggak pernah takut. Pukul aja, seberapa sih kamu pukul saya, pukul aja. Saya kayak begitu gitu. Jadi saya perlu Roh Kudus untuk menuntun saya, maka saya berdoa itu setiap hari, bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Mungkin kelihatannya ketika kita berdoa kayak kalau nggak ada masalah, ya itu kayak nggak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pas waktu mama saya nelpon saya dan bilang papa saya kena tumor otak, seharusnya reaksi yang wajar adalah ya udah, karena saya kepahitan dan saya memang belum bisa mengampuni papa saya. Harusnya reaksi saya adalah ya udah sakit ya udah, ya diobatin aja, mau diapain gitu. Tapi enggak loh Bapak Ibu Saudara.
Waktu itu saya benar-benar bilang, Tuhan, saya memilih sikap untuk mengampuni papa saya. Saya mau merawat dia. Saya gak mau kehilangan kesempatan untuk melayani dia selama dia sakit ini. Cuman saya bilang sama Tuhan, terus saya harus apa ya Tuhan? Harus pulang pastinya. Terus kalau saya pulang, saya harus gimana? Bapak Ibu Saudara tahu ya, gak mudah buat saya itu. Ya mungkin kalau teman-teman sekarang di sini atau papa mama di sini yang sama anaknya gampang nyayangin, mungkin udah biasa seperti itu. Kalau saya gak mudah Bapak Ibu Saudara, mau lihat muka papa saya aja, saya udah nggak, no. Saya nggak seneng banget gitu, sakit hati saya gitu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini susah loh, ini nggak mudah. Tapi kalau misalnya memang Engkau tuntun saya seperti ini, dan saya mengambil sikap untuk mengampuni, mau melayani dia, saya pulang. Tapi saya nggak tahu saya harus apa. Saya serahkan sama Tuhan apa yang akan terjadi. Langsung saya pulang ke rumah, ke Surabaya. Bapak Ibu tahu, jadi ketika saya bertemu sama papa saya tuh udah gak karu-karuan. Tapi waktu itu Roh Kudus terus kasih tahu saya ketika saya makan, Roh Kudus bilang suapin. Saya bilang apaan suapin? Kau suapin, lihat aja saya udah kayak gitu, nggak mau gitu, ngomong aja gitu, susah banget Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kudus bilang suapin. Lalu saya bilang oke, saya nurut, saya taat. Tapi nggak tahu ya kalau disuapin nggak tahu nih, saya takut nanti emosi juga gitu kan gitu. Lalu saya coba, ketika saya mau suapin papa saya, Bapak Ibu Saudara, itu kayak waduh tuh beneran gemeteran tangan saya. Papa bilang mau apa? Pak, saya mau suapin. Enggak, dia nggak mau Bapak Ibu Saudara. Saya bilang tuh kan Tuhan, nggak mau kan orangnya. Tapi Roh Kudus bilang lagi, ini gimana sih Roh Kudus ini? Saya bilang aduh gitu. Tapi saya tetap taat, saya tetap nurut Bapak Ibu Saudara. Saya suapin, dan Bapak Ibu tahu ketika papa saya mau membuka mulut dan mau menerima suapan saya, wow, itu saya merasakan sesuatu yang luar biasa yang gak bisa dibeli oleh apapun. Saya merasakan damai sejahtera, saya ngerasain sukacita yang luar biasa. Dan sejak itulah saya merasakan ada terobosan. Dari situ saya mulai bisa lebih baik sama papa saya, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu papa saya sakit, masih yang kejang, dia masih kejang-kejang gejalanya, dan badannya masih kayak mati separuh gitu, dan masih keras Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan seperti itu masih keras. Saya melayani dia, saya berdoa buat dia, dan karena orangnya keras, kalau mau minta apa-apa, dia itu selalu yang kayak ambilin, harus sekarang, ntar Pak. Jadi pernah satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya itu disiram sama, jadi kalau bapak saya buang air kecil tuh pakai kayak pispot itu, karena kan lumpuh jadi susah kalau bolak-balik ke kamar mandi gitu. Nah saya disiram pakai itu Bapak Ibu Saudara ke muka saya. Oh, saya bilang gini, Tuhan, saya ini masih ada daging, saya bilang. Iya saya memang mau mengampuni, tapi ini nggak bisa ditoleransi. Ini susah banget kayak begini. Saya masih ada, orang Jawa bilang mangkel apa ya, masih nggak seneng gitu loh. Saya bilang, udah deh. Saya ikut-ikutan yang ada di Alkitab. Saya bilang, saya kayak Pontius Pilatus, saya angkat tangan, saya nggak mau lagi ngurusin papa saya. Saya udah sabar, saya udah baik, saya udah bilang saya mau mengampuni, mau merawat, tapi diginiin. No, saya bilang kayak gitu. Ini udah keterlaluan. Masa dia nggak bisa lihat usaha saya? Saya seperti itu waktu itu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau tunjukin ke mama saya masuk ke kamar mandi, saya nangis, aku bete banget diginiin, aku nggak suka. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang saya mau pulang, pokoknya saya nggak mau melayani papa saya lagi. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kembali menjamah hati saya. Dia bilang nggak bisa, saya harus melayani papa saya. Saya yang harus merawat dia, terus melayani dia. Lalu saya bilang begini, oke, saya taat, saya nurut sama kamu Tuhan. Tapi kasih aku kemampuan. Kalau kayak begini terus aku nggak mampu, daripada aku bikin dosa. Orang sakit lama-lama aku ikut marahin orang sakit, aku dosa jadinya. Tolong kasih kekuatan. Bapak Ibu Saudara tahu, seperti itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan kita, Tuhan yang heran. Saya sendiri gak ngerti bagaimana caranya. Sejak itu saya melihat papa saya gak bisa ada benci sama dia.
Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi yang saya tahu pasti itu bukan saya. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dia, saya penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa marah lagi sama dia. Saya heran, bahkan seluruh keluarga saya, keluarga papa saya, keluarga mama saya, terheran-heran. Kok bisa ya Maria seperti itu? Gitu. Saya udah mengampuni dia, Bapak Ibu Saudara. Saya merawat dia, nggak cuma sampai pada suap-suapan aja atau pada kata melayani, mengampuni cuma kata-kata. Ternyata Tuhan mau bawa saya lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi singkat cerita akhirnya papa saya lumpuh total, nggak bisa apa-apa lagi. Makan juga pakai selang semuanya. Bahasa untuk kita berkomunikasi hanya pakai mata, ketip-ketip aja. Mau Pak, ketip sekali, ketip 2 kali kayak begitu. Dan saya harus mengeluarkan banyak waktu, banyak energi di mana saya nyanyi harus saya cancel karena saya harus jaga papa saya juga. Banyak uang yang terbuang juga gitu kan. Kayak nggak terima nyanyi-nyanyi itu. Saya merawat papa saya dan saya harus menerapi beliau di mana papa saya yang udah lumpuh total. Itu berat banget Bapak Ibu Saudara kalau mau diangkat naik ke kursi roda. Dari kursi roda ke mobil mindahinnya susah, dari mobil turun ke rumah sakit naik ke kursi roda naik lagi ke ranjang rumah sakit, turun lagi, seperti itu bolak-balik sampai rumah. Kalau saya ada di Surabaya itu 1 minggu saya bikin 4 kali. Sampai sini saya sakit. Jadi nggak cuma kita ngomongin oke, saya mengampuni papa saya, oke, saya balik Jakarta, bye-bye, yang penting saya udah nggak benci papa, nanti kita telepon-teleponan. Nggak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Masih terus berlanjut, Tuhan suruh saya melayani dia sampai seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, nggak cuma sampai di situ, tapi Tuhan mau lebih lagi. Lihat saya, sikap saya, respon saya. Papa saya itu kalau masuk rumah sakit nggak habis uang 10-20 juta Bapak Ibu Saudara. Habisnya tuh ratusan juta. Dan papa saya nggak ada asuransi. Dan kalau masuk rumah sakit itu bisa 2 bulan, 3 bulan. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara, dirawatnya papa saya. Setiap kali papa saya masuk rumah sakit, lutut saya ini gemeteran. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya tulang punggung keluarga. Jadi harus saya yang ngasih semua uang saya. Saya pikir, oh Tuhan ini berat banget. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, saya lari dari papa saya cari uang, saya mau menikmati hidup. Saya punya uang, saya kasih ke papa saya lagi, seutuhnya seperti itu seluruhnya. Sampai teman-teman saya bilang, kamu nih artis laku tapi rumah aja nggak punya ya, kayak miskin banget ya. Banyak teman-teman artis saya yang bilang kayak gitu. Susah banget hidupnya kayaknya, laku tapi nggak punya apa-apa. Karena saya kasih semuanya ke mama saya, nggak pakai mikir Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ada hitung-hitungan. Kasih yang Tuhan taruh di hati saya, itu membuat saya, menyanggupkan saya untuk melakukan itu semuanya Bapak Ibu Saudara. Semua uang saya habis hanya buat papa saya. Tapi saya gak pernah menyesali itu Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu uang bisa dicari, tapi papa saya cuma satu. Dari semua kisah saya ini Bapak Ibu Saudara, yang saya belajar adalah diperlukan sikap hati, respon. Ketika Tuhan memberikan waktunya, kita meresponi itu dengan benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita menyikapi itu dengan benar. Karena ketika kita meresponi segala sesuatu dengan benar, maka sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik akan terjadi. Dan pada waktu itu, respon saya tepat. Saya mengambil pilihan mengampuni papa saya melayani dia. Itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilang mau melupakan, saya gak yakin kalau kita semua sakit, disakitin orang, bisa melupakan itu kayaknya enggak gitu. Tapi yang membedakan adalah respon kita. Kita mau tetap menyimpan luka itu, kita mau tetap menyimpan kepahitan itu, atau kita mau mengambil sikap untuk melepaskan pengampunan bagi mereka semuanya. Bagi setiap kita di sini yang mungkin mengalami hal ini, lepaskan pengampunan itu. Karena dengan melepaskan pengampunan, kita release everything. Kita kayak membuang sampah kita Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita dapatkan tuh sukacita, damai sejahtera yang gak bisa dibeli oleh apapun. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, papa saya kalau dibaptis mau dikasih uang berapapun dia gak mau. Tapi sepanjang saya melayani dia, puji Tuhan, papa saya akhirnya mau dibaptis.
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi sorak-sorak yang